Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang dermatitis atopik. Berikut gambar-gambarnya, yaitu dermatitis kontak, dermatitis kontak, dermatitis atopik, dermatitis perioral, dermatitis atopik, dermatitis statis. Dermatitis berasal dari kata dermo atau kulit, itis atau radang inflamasi, artinya suatu keadaan di mana kulit mengalami inflamasi. Dermatitis adalah suatu peradangan pada dermis dan epidermis yang dalam perkembangannya memberikan gambaran klinik berupa efloresensi polimorfik atau eritema, edema, papula, vesikel, squama, lichenifikasi, dan pada umumnya memberikan gejala subjektif gatal. Dermatitis adalah peradangan epidermis dan dermis yang memberikan gejala subjektif gatal dan dalam perkembangannya memberikan efloresensi yang polimorfik. Etiologi. Dermatitis dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, dermatitis kontak. Dermatitis kontak dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontak toksis akut, suatu dermatitis yang disebabkan oleh iritan primer kuat atau absolut. Contohnya H2SO4 dan racun serangga. Dermatitis kontak toksis kronik, suatu dermatitis yang disebabkan oleh iritan primer lemah atau relatif. Contohnya sabun, deterjen. Dermatitis kontak alergi, suatu dermatitis yang disebabkan oleh alergen. Contoh debu, bulu. Yang kedua, dermatitis atopik, suatu peradangan menahun pada lapisan epidermis yang disebabkan zat-zat yang bersifat alergen. Yang ketiga, dermatitis perioral, suatu penyakit kulit yang ditandai adanya beruntus-beruntus merah di sekitar mulut. Dermatitis statis, suatu peradangan menahun pada tungkai bawah yang setting meninggalkan bekas. Manifestasi klinis. Secara umum, manifestasi klinis dari dermatitis yaitu secara subjektif ada tanda-tanda radang akut terutama pruritus atau dolor, kenaikan suhu, kalor, kemerahan, rubor, edema atau pembengkakan atau tumor, dan gangguan fungsi kulit fungsiolisa. Sedangkan secara objektif, biasanya batasan kelainan tidak tegas dan terdapat lesi polimorfik yang dapat timbul secara serentak atau berturut-turut. Dermatitis kontak yaitu gatal-gatal, rasa tidak enak karena kulit berwarna coklat dan menebal. Dermatitis atopik yaitu gatal-gatal muncul pada beberapa bulan pertama setelah bayi lahir yang mengenai wajah, daerah yang tertutup popok, tangan, lengan, dan kaki. Dermatitis perioral yaitu gatal-gatal bahkan menyengat di sekitar bibir, tampak beruntus-beruntus kecil kemerahan. Dermatitis statis yaitu awalnya kulit merah dan bersisik setelah beberapa minggu atau bulan warna menjadi coklat. Patofisiologi. Dermatitis merupakan peradangan pada kulit baik pada bagian dermis ataupun epidermis yang disebabkan oleh beberapa zat alergen ataupun zat iritan. Zat tersebut masuk ke dalam kulit yang kemudian menyebabkan hipersensitivitas pada kulit yang terkena tersebut. Masa inkubasi sesudah terjadi sensitasi permulaan terhadap suatu antigen adalah 5-12 hari. Sedangkan masa reaksi setelah terkena yang berikutnya adalah 12-48 jam. Bahan iritan ataupun alergannya masuk ke dalam kulit merusak lapisan tanduk. Denaturasi keratin menyingkirkan lemak lapisan tanduk dan mengubah daya ikat air kulit. Keadaan ini akan merusak sel dermis maupun sel epidermis sehingga
menimbulkan kelainan kulit atau dermatitis. Adapun faktor-faktor yang ikut mendorong perkembangan dermatitis adalah gesekan, tekanan, balutan, maserasi atau pelunakan melalui peredaman dalam cairan, panas dan dingin, tempat dan luas daerah yang terkena dan adanya penyakit kulit lain. Penata laksanaan ada 3. Yang pertama, terapi umum. Terapi umum hindari faktor penyebab, jaga kulit bayi atau anak sampai kering. Jangan sampai kering. Berikan pengertian untuk tidak digaruk. Yang kedua, terapi lokal, salep atau krim. Yang ketiga, terapi sistemik, antihistamin, antibiotik, eritromisin dewasa 4 kali 250 mg per hari. Pemeriksaan penunjang yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu darah, yaitu yang diperiksa Hb, leukosit, hitung jenis, trombosit, elektrolit, protein total, albumin, dan globulin. Yang kedua yaitu urin, pemeriksaan histopatologis atau pemeriksaan dari jaringan tubuh manusia. Yang ketiga yaitu uji kulit dan alergen. Yang keempat, pemeriksaan kultur bakteri apabila ada komplikasi infeksi sekunder bakteri pada dermatitis kontak iritan. Berikut tayangan mengenai dermatitis atopik. Dermatitis is a general term encompassing various inflammatory skin conditions. The most common form of dermatitis is atopic eczema that appears to be an excessive response of the body's immune system to allergens. Allergens enter the skin and activate the cells of the immune system present in the skin. Kulit yang terkena alergen. These cells, on activation, release mediators of inflammation, such as histamine and Selnya prostaglandins. yang bernama histamin The resulting reaction results in the itching, redness, and skin eruptions commonly experienced Yang in terkena patients with eczema. histamin sehingga kulit Eczema can menjadi also cause scaling and melepuh thickening of the atau skin. iritasi. Eczema can be caused by contact with substances that chemically aggravate the Bisa skin, melalui like kontak detergents, tubuh, soaps, engine oils, strong yaitu chemicals, contohnya etc. bisa dari Stress, deterjen, dry weather, sabun, or hot or cold minyak, temperatures, and environmental Bisa juga allergens. terkena stres. Eczema dan is lain-lain. usually treated by removing known allergens, preventing the skin from becoming dry, and utilizing steroid creams or antihistamines. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang, ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.